Dia ya, itu ada orang datang di kantor untuk meminta pekerjaan ya. Kemudian mungkin dalam proses obrolan itu dia terbawa emosi, maka dia mengatakan ya, itu tadi bahasa bahwa Selamat siang Pak Kaban Diklat. ya, selamat siang. Pak Kaban, ini berkaitan dengan beberapa waktu yang lalu ada sedikit postingan di medsos yang ini saya sudah sempat wawancara juga dengan Pak Kaban. Pak Kaban menyatakan bahwa yang diduga pelaku itu sedang izin di Sumba. Apakah saat ini beliau sudah masuk kantor? Ya, yang bersangkutan sudah masuk kantor kemarin, sehingga sebagai kepala badan sesuai dengan pernyataan saya waktu yang lalu bahwa sebagai atasan saya akan meminta dia untuk membuat berita acara pemeriksaan, dan sudah saya lakukan kemarin. Kita bisa diungkap sedikit kira-kira apa penyebab beliau atau bagaimana? Ya. Pertama, ketika saya bertanya kenapa atau ada motivasi apa pernyataan itu dilakukan, ya, jawaban dia sebetulnya secara emosional. Dia mengatakan itu karena menurut dia ya, itu ada orang datang di kantor untuk meminta pekerjaan ya. Kemudian mungkin dalam proses obrolan itu dia terbawa emosi, maka dia mengatakan ya, itu tadi bahasa bahwa orang Flores ya makan cekek sampai muntah, itu kira-kira itu. Jadi bahasa itu bukan murni, tapi ada terpancing emosional dalam proses diskusi dengan orang-orang yang datang itu sebenarnya. Itu poinnya gitu. Itu kalau boleh tahu, itu apakah ibu juga mengungkapkan orang-orang itu siapa dalam BAP itu? Tidak disampaikan. Tidak disampaikan. Ya, dan memang saya pikir saya tidak perlu mendalami. Karena dari hasil pemeriksaan ini saya akan melanjutkannya kepada Bapak Gubernur. Oh ya, minta maaf Pak. Ya. Kapan? Waktu ibu menceritakan itu kejadiannya di mana, di kantor sini? Menurut dia terjadi di kantor, di ruangan kerja. Di ruang kerjanya ibu? Ibu, ya. Jadi ruang kerjanya ibu sekretaris? Ya, ibu sekretaris. Ya. Jadi bisa dilanjutkan Pak? Ya, jadi itu tadi terjadi diskusi, sehingga kemudian dia secara emosional melakukan pernyataan itu. Ya. Lalu kemudian saya tanya juga, ya, apakah menyesal dengan pernyataan ini? Ya, beliau sangat menyesal karena ini sebetulnya kan pernyataan bersifat internal ya, pribadi, tapi kemudian kok dibawa keluar gitu, begitu ya. Lalu saya juga bertanya kepada yang bersangkutan, ya, langkah apa yang mesti dilakukan setelah kejadian ini kan. Pertama, dia mengatakan bahwa selanjutnya memang dia belajar dari proses ini, sehingga setiap perkataan, ucapannya dia harus menjadi lebih hati-hati. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia menyampaikan minta maaf kepada kepala badan dan semua teman-teman yang ada di BPSDM. Ya. Lalu yang ketiga, dia meminta maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya suku Flores yang merasa terganggu dengan pernyataan atau percakapan dia. Itu poinnya. Nah, saya pikir ini sebuah langkah yang pernah saya sampaikan kali lalu, bahwa pada intinya dia harus meminta maaf di media sosial supaya masyarakat tahu bahwa dia melakukan, sekaligus juga dia menyadar bahwa dia sudah melakukan kesalahan itu. Jadi ya, BP-nya bahwa pernyataan dia menyampaikan permohonan maaf ya. Pak, apakah boleh izin saya bisa wawancara sama ibu langsung? Oh, silakan. Poinnya itu, silakan bertemu dengan ibu untuk mungkin juga ada hal-hal lain yang ingin didalami. Saya persilakan. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak atas informasinya. Selamat siang Pak Kaban. Selamat siang.